Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang perubahan kebijakan, stabilitas pemerataan dan pertumbuhan. Baiklah teman-teman, sebelumnya mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita masih diberikan kesihatan dimanapun kita berada sekarang. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Jariah Abu Bakar SAMSI, di mana kami ingin membahas tentang hasil diskusi kami tentang perubahan kebijakan, stabilitas pemerataan, dan pertumbuhan. Adapun perubahan kebijakan ialah sejumlah teori yang dibangun dengan jalan fikiran atau metodologi yang berbeda-beda. Ada sejumlah teori yang dihasilkan dari kajian-kajian yang berlangsung secara eksklusif di suatu negara yang abai terhadap proses internasional atau lintas negara. Dan ada pula studi yang tidak terlalu hirau dengan dinamika internal suatu negara. Yang pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi model-model kajian yang sudah ada. Dalam rangka itu, kajian ini mengidentifikasi 3 pendekatan berdasarkan unit analisasi dan domain perubahan kebijakan. 3 pendekatan tersebut adalah pendekatan domestik, pendekatan internasional, dan pendekatan transnasional. Di dalam pendekatan domestik, dengan level analisis berada di wilayah domestik, terdiri dari model otoritas, model pluralis, model sistem, model individual, dan model advokasi koalisi. Di dalam pendekatan internasional dengan unit analisis aktor-aktor internasional terdapat 2 model perubahan kebijakan, yaitu model neoliberal institusional dan model strukturalis atau globalis. Sedangkan di dalam pendekatan yang lintas batas negara dengan unit analisis aktor-aktor transnasional setidaknya terdapat 3 model, yaitu model Pauli-Nickworth, model Pauli deliberatif, dan model epistemik community. Stabilitas pemerataan, di mana pada dasarnya kebijakan stabilitasi ini adalah kebijakan ekonomi makro yang digunakan oleh pemerintah untuk mengandung fluktuasi di suatu negara inflasi dan tingkat kerja sementara mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan nasional. Kebijakan stabilitasi ini mencangkup kebijakan moneter yang efektif digunakan untuk mempercepat permintaan pada saat-saat pengangguran dan juga untuk membatasi permintaan selama fase inflasi. Kebijakan stabilisasi ini juga bertujuan untuk mempromosikan stabilitas parameter kunci ekonomi suatu negara. Otoritas moneter suatu negara atau seperti bank sentral memonitor siklus bisnis dan mengatur variabel kontrol kunci seperti tingkat suku bunga untuk mendapatkan kebijakan campuran optimal dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya, kebijakan stabilisasi yang sedang berlangsung termasuk pemantauan siklus bisnis dan menyesuaikan suku bunga acuan untuk mengendalikan permintaan agregat dalam perekonomian. Adapun tujuannya adalah untuk menghindari perubahan yang tidak menentu dalam total output yang diukur dengan program domestik bruto atau PDB dan perubahan besar dalam inflasi.
Stabilisasi faktor-faktor ini akan menyebabkan perubahan moderat dalam tingkat kerja. Kemudian, sebagian besar kebijakan ekonomi modern menggunakan stabilisasi, dengan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh otoritas bank sentral seperti Amerika Serikat, Federal Reserve Board. Kebijakan stabilisasi sebagian besar dikreditkan dengan tarif moderat namun positif dari pertumbuhan PDB terlihat pada Amerika Serikat sejak awal tahun 1980-an. Kemudian krisis stabilitas. Istilah ini juga dapat merujuk ke langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang spesifik, misalnya sebuah tingkat krisis tukar atau crash pasar saham untuk mencegah ekonomi berkembang, resesi atau inflasi. Paket ini biasanya bank atau dengan salah satu atau kedua lembaga tersebut bertindak dalam konser dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, ia melibatkan beberapa kombinasi dari kebijakan fiskal, pembatasan untuk mengurangi pinjaman pemerintah dan pengetatan moneter untuk mendukung mata uang. Selanjutnya, pemerataan. Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Kemudian, menurut Jokromijojo 1988 dalam Husna dan kawan-kawan 2011, pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Bisa kita lihat berarti ekonomi sangat berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang atau jasa. Yang kedua, diukur melalui produk domestik bruto atau PDB pada tingkat nasional. Yang ketiga, produk domestik regional bruto atau PDRB pada tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. John Glasson 1990 dalam Nadiyatul Huda 2007 mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya, dan faktor ini merupakan faktor utama. Kemudian Arsyad 1999, berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adapun beberapa menurut para ahli ialah menurut Sprillina 2013, untuk dapat mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tetap stabil tidaklah mudah. Harus diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang kedua, menurut Sukirno 2011, dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah barang produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Yang ketiga, menurut Tarmidi tahun 1960,
1998, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak sepenuhnya terjadi karena krisis moneter saja. Namun juga musibah lainnya yang muncul di tengah kesulitan ekonomi, di antaranya gagal panen padi selama 50 tahun terakhir. Yang keempat, menurut Sprilina 2013, stabilitas makroekonomi dapat dilihat dari dampak guncangan suatu variabel makroekonomi terhadap variabel makroekonomi yang lain. Pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Untuk ukuran nasional, produk domestik bruto atau PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat dikarenakan data yang tersedia belum tentu ada, sehingga data yang diambil adalah data triwulan atau data tahunan. Data yang digunakan adalah hasil perubahan barang dan jasa yang diubah ke satuan moneter berdasarkan harga konstan. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Teori historis. Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Sedangkan teori klasik berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekankan faktor-faktor produksi yang ada. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. A. Sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah. B. Sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam ini maksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih berdampak kepada efek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya akibatnya pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. D. Budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA yang meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. F. Inflasi. Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan suatu barang atau jasa dan atau meningkatkan harga produk. Perubahan inflasi dapat mempengaruhi PDB setiap tahunnya. Kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan, setiap masyarakat menginginkan agar kesejahteraan mereka meningkat dengan cepat dan masalah pengangguran dapat dikurangi dan diatasi. Tujuan yang penting ini memerlukan kebijakan yang sesuai, yaitu mengurangi tingkat penambahan penduduk, mengembangkan teknologi, meningkatkan tabungan, meningkatkan efisien penambahan modal. Baiklah, sekian dari penjelasan atau pembahasan dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.